Gue inget banget dulu, waktu SMA kelas 1, gue masih kebanyakan main game dan gak suka belajar sama sekali. Bahkan waktu guru nerangin materi di depan, gue sama teman gue asik ngobrol di belakang. Dan gak jarang kita dihukum di depan kelas karena gak pernah dengerin guru. Tapi semua itu berubah ketika ada anak pindahan baru ke kelas gue. Namanya Kayla. Dia murid pindahan yang rajin tapi usilnya kebangetan. Jadi awalnya tuh gini, waktu gue lagi tidur di bangku gue, tiba-tiba si Kayla bilang ke gue, Hans, bangun, lu dipanggil guru ke depan. Gue yang disitu masih setengah sadar dan bisa dibilang nyawa gue belum kekumpul semua. Gue langsung berdiri dan ngelantur bilang, saya pak. Padahal waktu itu lagi ujian MTK dan kelas lagi sunyi-sunyinya karena anak-anak pada ngerjain ulangan. Dan di situ gue malah berdiri dan ngomong gak jelas. Dan iya, pada akhirnya gue disuruh ngerjain ulangan di depan kelas. Kayla yang ngeliat gue dihukum di luar, dia cuman ketawa dan gue dalam hati, lihat aja gue bakal membalas lo nantilah. Dan di sini waktu gue lagi ngerjain ulangan MTK, gue bingung banget karena gue jarang belajar gitu dan gak pernah nyimak materi yang dijelasin guru di depan kelas. Tapi di sini di tengah kebingungan gue, tiba-tiba ada kertas yang kena kepala gue. Dan waktu gue buka kertas itu, ternyata itu dari Kayla. Dia bilang kayak gini, Hans, ini jawaban ulangan matematika, serah lo mau percaya apa enggak. Gue antara seneng dan curiga. Seneng gara-gara gue dapet contekan, curiga karena bisa jadi gitu ini jawaban yang Kayla kasih salah semua. Jadi akhirnya gue mutusin cuman jiplak setengah dari kertas contekan yang Kayla kasih. Gak semua karena gue masih ragu gitu apakah ini jawaban bener apa enggak. Singkat cerita, waktu pembagian nilai, si Kayla dapat 100 dan gue dapat 50. Di sini gue kaget banget gitu karena berarti jawaban yang Kayla kasih ke gue itu benar semua. Dan harusnya kalau gue jiplak semuanya, gue bisa dapat nilai 100 kayak Kayla. Dan di sini Kayla tiba-tiba nyamperin ke meja gue dan dia bilang, "Ada Hans, padahal gue udah baik loh ngasih jawaban gue. Kok lo bisa gitu dapat 50? Lo nggak niru semuanya ya?" Hahaha, ya udah gitu. Itu kan salah lo, bukan salah gue. Di sini gue jawab omongan Kayla. Mana gue tahu kalau itu jawabannya benar semua. Lagian kan bisa aja gitu lo kasih jawaban yang salah. Si Kayla langsung bilang gini, "Astaga Hans, lo masa tega ngefitnah cewek cantik gue berbuat seperti itu?" Dia bilang kayak gitu pakai wajah yang sok imut. Dan di sini gue cuman bisa masa muka datar karena gue udah males gitu debat sama dia. Dan singkat cerita, waktu pelajaran terakhir, guru ngasih tugas kelompok berdua bebas sama siapa aja untuk membuat dan mencatat apa saja tumbuhan yang ada di sekolah. Gue di sini yang denger itu kaget, apalagi teman-teman gue gak ada yang mau sekelompok sama gue karena seperti yang lo semua tahu, gue nggak bisa diandelin dan pastinya bakalan cuma numpang nama doang. Tapi di sini di tengah kebingungan gue, tiba-tiba Kayla nawarin dirinya buat sekelompok sama gue. Dan gue nanya ke dia, "Lo mau sekelompok sama gue? Lo pasti mau jalanin gue lagi kan? Ngaku aja." Dan di sini si Kayla jawab, "Astaga Hans, kamu nih dari tadi berpikir buruk sangka terus sama aku loh. Gue gak sejat itu kok Hans." Hahaha. Ya udah, di situ akhirnya gue nerima dia buat sekelompok sama gue. Singkat cerita, kami berdua masih di sekolah sampai sore karena si Kayla mau nyelesain tugas itu hari ini. Padahal deadline pengumpulan masih 1 minggu lagi. "Kay, ayo pulang, ini dah mendung, takutnya hujan." Dan dia jawab, "Bentar Hans, nanggung, ini bentar lagi selesai. Gue cuma bisa ngela nafas sama kerajinan